Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Berjumpa kembali dalam Sekar Semakin Dekat Kristus dengan tema Bahasa yang Mempersatukan. Saya ingin memulai Sekar hari ini dengan mengajarkan satu bahasa baru bagi saudara sekalian, yaitu bahasa rahasia. Segala gaat pagagi jegamagaat, segagaga ligaan, agapa kagabar, sagaya bergahagarap, jegama gaat tegarus, menggagagalimi, sugakaga cigata diga dagalam trisgatus. Apakah saudara mengerti dengan kalimat yang saya ucapkan barusan? Baru saja saya mengajak saudara sekalian berbicara dalam bahasa rahasia yang saya pakai bersama dengan teman-teman saya di masa sekolah dahulu. Kami gunakan dengan tujuan supaya saya dan teman-teman bisa berkomunikasi tanpa diketahui oleh teman-teman di luar grup kami. Jadi, yang saya katakan tadi adalah, selamat pagi jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat terus mengalami sukacita di dalam Kristus. Kunci bahasa rahasia ini sebenarnya adalah hanya menaruh kata ga setelah setiap potongan suku kata. Nah, sekarang berarti saudara semua sudah punya satu tambahan bahasa rahasia lagi. Nah, supaya lebih lancar, saudara bisa mempraktekkan dengan keluarga di rumah ataupun dengan teman-teman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan akan bagian dari firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah yang boleh Tuhan berikan. Kami diberi kesehatan, diberi kemampuan, dan diberi berkat oleh Tuhan. Dan kami siap menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terlebih lagi kami juga datang untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkati, terangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami maksud dan tujuan dari firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 11 ayat 1, 4, dan 9, dan kemudian kita akan membandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 dan 6. Berbunyi demikian, Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita akan membandingkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 1-4 dan 6. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Apa yang terjadi di Menara Babel? Yang pertama kita bisa melihat manusia ingin mencari nama dengan membangun menara yang setinggi langit. Setinggi langit artinya mereka ingin menggapai Tuhan. Mereka ingin datang sama Tuhan. Tapi ternyata manusia tidak bisa datang pada Tuhan dengan usaha sendiri. Usaha manusia adalah sia-sia tanpa penyertaan daripada Tuhan. Yang kedua, Allah mengacaukan bahasa mereka dari satu bahasa dan logat menjadi berbagai macam bahasa. Sehingga manusia kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan tidak lagi mengerti apa yang dikatakan satu sama lain. Dan tetapi kasih Allah dinyatakan dengan luar biasa di sini. Karena sebenarnya dengan mengacaukan bahasa manusia pada waktu itu, Allah mencegah manusia terus-menerus berdosa melawan Allah. Manusia melanggar perintah Allah untuk memenuhi bumi dan beranak cucu. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus tentang kehadiran Roh Penghibur setelah Yesus naik ke atas surga.
Yang kedua, pengikut Yesus berkumpul dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga orang banyak mendengar bunyi dan mereka mulai berbicara dalam bahasa setiap orang. Ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, dapat mendengar rasul-rasul berbicara dengan bahasa mereka masing-masing. Saudara, Pentakosta, turunnya Roh Kudus mengubah semuanya. Dari manusia tercerai-berai, sekarang berkumpul dan menjadi bersatu. Dan juga dari mencari nama bagi diri sendiri, sekarang memungkinkan manusia mengabarkan kebesaran nama Tuhan. Dari melawan Tuhan, sekarang melakukan kehendak Tuhan. Sewaktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, Roh Kudus hadir dalam setiap diri kita. Roh Kudus menjadikan kita yang dulunya memiliki bahasa yang mencerai-beraikan, menjadi memiliki bahasa yang mempersatukan, bahasa yang memberitakan kebenaran Tuhan dan mengabarkan kabar sukacita bagi orang lain. Bahasa yang mempersatukan memampukan kita untuk 3B. Berani, bersaksi, dan beraksi. Saudara, kita berani mematikan keakuan diri sendiri dan kita bersaksi kepada setiap golongan karena kita telah dimampukan kali ini. Tidak lagi kita hanya berbicara dengan kalangan kita semua, tetapi kita lebih memperluas kerajaan Injil. Kita mau pergi ke bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan dan kita mau menjangkau mereka yang belum mengenal akan Kristus. Mari kita berfokus bagi kemuliaan Allah, bukan hanya kemuliaan diri sendiri. Dan kita memberi diri kita dipakai Tuhan terus-menerus dan digerakkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, mari kita lakukan 3B. Begaragani, bergasak-gasi, bergaak-gasi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat perenungan kami pada hari ini Tuhan. Kami tidak lagi mau mencari akan ketenaran diri kami sendiri, tetapi kami lebih lagi mencari akan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami tidak lagi berbicara dengan bahasa yang mencerai-beraikan, tetapi kami berbicara dengan bahasa yang mempersatukan, karena Kristus Yesus, Allah yang telah memberikan kami Roh Kudus yang hidup, tinggal dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk berbuat demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.